Itu poin lagi Pak. Jadi yang terlalu memperlebar lah. Iya. Jadi bahasa itu bikin nama itu nanti tambah lagi di YouTube seperti itu. Karena keluar kan gitu. Iya. Jadi jangan sampai mancing-mancing orang lah. Iya, iya. Harus fakta realita. Jadi nggak ada istilah nanti kasarnya bahasa dongeng. Bahasa dongeng ya. Jadi sebenarnya untuk masalah yang tanggal 19 Yaris dibawa itu tidak ada Pak ya? Saya jawab tidak ada. Tidak ada. Bawa Yoris. Ya bawa Kalau Yoris. memang merasa di bawah itu di bawah bahasa apa? Ciruluk. Ya Ciruluk. Orangnya. Iya. Itu aja, Karena waktu itu sempat kumpulkan gitu, biar jelas. Jadi bisa cek apa beja-beja. Iya, iya. Jadi tidak tahu. Jadi tidak ada bahwa Pak Arif membawa mobil Yaris ke Ciruluk Pak ya? Tidak ada. Iya. Jadi oleh siapa loh kalau itu Pak dibawanya? Sama Kang Yoris dibawanya. Dan itu sudah ada banyak saksi yang tahu Pak ya? Iya. Karena memang ini waktu itu sempat ramai juga di media. Itu kalau boleh tahu Pak, Ciruluk kediaman Pak Arif apa Pak atau? Saya udah nggak sama orang Ciruluk. Oh iya. Iya. Makanya biasa beli Ciruluk, ngapain sana? Iya. Baik Pak, terima kasih ini karena ini berita penting insya Allah Pak. Gitu. Iya. Penting mereka orangnya kalau penasaran bawa gitu. Pertemukan langsung dengan Bapak ya. Diklarifikasi ya Pak ya. Iya. Baik Pak Mulyana, hatur nuhun, terima kasih banyak. Saat itu Pak Mul yang suruh mobil itu ke Curulukin, nama daerah, ke daerah rumah Pak Arif, keponakan Pak Yosep, untuk diamanin. Muncul kecurigaan dari Yoris dan keluarga. Menurut keterangan Teh Yanti, istri Yoris, dia pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke daerah Curulukin kepada penyidik Pak Husen waktu itu, tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Menurut keterangannya hal tersebut untuk kunci jika Pak Mul mengelak hal tersebut. Yoris pun pernah menceritakan terkait Pak Kanit Taryono menyuruh mengambil dan membawa mobil Yaris kepada Kapolres Subang, dan Kapolres Subang pun kaget, shock mendengarnya. Jadi teman-teman, ini merupakan kejadian yang dialami oleh klien kita, Pak Yoris, dan kejanggalan kami kenapa mobil atau barang-barang tersebut yang diambil dari TKP itu diperintahkan dibawa dulu oleh Yoris, sedangkan seperti Alphard itu langsung dikembalikan ke Polsek Jalan Cagak. Sehingga ini semua yang menurut kami merupakan kejanggalan, dan kami berharap penyidik benar-benar profesional dan memeriksa kejadian yang sebenar-benarnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, siang ini saya akan coba membahas satu tema, yaitu masalah mobil Yaris. Kenapa ini kok sangat diperbincangkan? Apa ini hal sangat krusial? Saya pikir ini sangat krusial. Kenapa? Karena mobil Yaris berada di dalam lingkungan TKP pada saat kasus pembunuhan ibu dan anak ini berlangsung, yaitu di tanggal 18 pagi. Maaf, di tanggal 18 pagi. Mobil Yaris ada di sana. Tentunya adalah apa keterkaitan antara mobil antara mobil sebentar ya. Antara mobil Yaris. Apalagi kita tahu bahwa mobil Yaris katanya tidak terkunci. Kapan tidak terkuncinya? Siapa yang membukanya? Kalau misalkan gini, pada saat kejadian ya, kemudian setelah kejadian, itu katakanlah orang masuk ke sana sekitar jam 6 pagi. Itu orang pasti enggan untuk memegang barang-barang yang ada di sana. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kapan itu tidak terkuncinya? Ya,
berarti kita bisa pastikan kalau misalkan diketahui bahwa itu tidak terkunci di tanggal 19 sore, karena kita tahu bahwa tanggal 19 sore ada beberapa orang yang datang ke TKP, yaitu adanya Bapak Mulyana, Pak Yosep, Igede, Arif, dan Yoris, dan ada satu orang lagi datang ke TKP di sana di 19 sore, dan diketahui katanya mobil Yaris tidak terkunci. Pertanyaannya, kapan tidak terkuncinya itu? Mulai kapan tidak terkunci? Ya, karena selayaknya kalau mobil itu harus dalam keadaan terkunci, siapapun pemiliknya. Katakanlah kalau misalkan gini, kalau itu sore, apakah di hari tanggal 19 itu ada orang yang coba membuka pintu mobil Yaris? Atau di tanggal 18-nya ada orang yang coba membuka pintu mobil Yaris? Tentu ini akan jadi pertanyaan. Satu itu. Kedua adalah, kenapa itu siapa orang yang pertama kali mengetahui bahwa mobil Yaris itu tidak terkunci? Sedangkan kunci biasanya itu mobil itu ada remote biasanya. Dan bagaimana mengetahui bahwa itu tidak terkunci? Apakah dibuka sama penyidik pada saat proses identifikasi? Katakanlah pada saat proses identifikasi dilakukan oleh penyidik pada saat itu, maka bisa jadi itu dilakukan pada saat proses identifikasi dibuka oleh pihak penyidik, ya, seperti itu. Nah, kembali lagi, masalah Yaris yang lagi ramai adalah yaitu dibawanya mobil di tanggal 19 ke arah Ciruluk. Itu disampaikan oleh kuasa hukum daripada Yoris. Dan itu disampaikan oleh Yoris dan Yanti yang katanya tidak di BAP. Dan katanya dilaporkan ke Polres, dan Kapolres Subang shock dengan berita itu. Nah, tetapi mana yang benar? Apakah memang dibawa oleh Arif? Ini yang pernah saya pertanyakan beberapa kali di salah satu channel YouTube saya. Dan sekarang terjawab, walaupun jawaban itu adalah dari satu pihak bertentangan, yaitu dari Bapak Mulyana. Mengatakan bahwa Arif tidak membawa. Tetapi malah Arif adalah menyodorkan, kalau bahasa kitanya begini, biar saya yang nyetirnya saja. Tapi Arif menawarkan biar saya yang nyetir. Tapi yang ternyata yang membawanya malah Yoris. Dan Arif duduk di dalam mobil itu, di sebelahnya Yoris. Ya, itu yang kadang saya dapat. Jadi, saya coba waktu itu menelepon ke Pak Arif, ya, di rumahnya Pak Dedi, tapi tidak diangkat, dan akhirnya yang menelepon Pak Dedi. Pak Dedi menelepon ke Pak Arif, dan saya minta tolong ke Pak Dedi, tolong sampaikan ke Pak Arif, apakah Pak Arif membawa mobil Yaris ke Curuluk? Dan akhirnya saya mendapat jawaban, walaupun waktu itu saya minta izin kepada Pak Arif untuk bisa saya videokan dalam konten lewat Pak Dedi, dan waktu itu jawaban dari Pak Arif tidak mau menjawab, dalam artian saya tidak bisa mengiyahkan mau dikontenkan apa tidak, tetapi nanti semua apa yang terjadi tanggung jawab Pak Dedi, katanya begitu. Artinya Pak Arif tidak mau memberikan jawaban. Kan permintaan saya begini, Pak Arif boleh enggak saya kontenkan bahwa Pak Arif tidak membawa mobil itu ke Curuluk, saya bilang begitu. Tapi Pak Arif waktu itu mengatakan tidak bisa menjawab, ya, apakah boleh apa tidak. Tetapi ya nanti kalau misalkan mau dikontenkan, berarti nanti Pak Dedi yang bertanggung jawab. Maksudnya kalau ada apa-apa gitu, yang mungkin nanti Pak Dedi yang dipanggil, Pak Dedi harus siap bertanggung jawab begitu. Mungkin seperti itu. Tapi ya isi daripada itunya bahwa konteksnya bahwa Pak Arif tidak membawa mobil itu. Karena penjelasannya adalah justru Pak Arif yang menawarkan biar saya yang membawa, tapi akhirnya Yoris yang membawa mobilnya itu, ya. Dan Pak Arif duduk di sebelah kiri di Yoris itu. Itu yang saya dapat, ya. Nah, kemudian dan bukan hanya itu saja. Saya pun pernah ada satu chatan yang mengatakan bahwa udah lama itu dulu, ya, udah dulu mah, bahwa Pak Arif mengatakan bahwa Pak Arif tidak membawa mobil itu. Teman saya chatannya hilang,
nggak tahu hilang atau belum ketemu karena saking banyaknya belum saya ketemukan itu. Jadi sudah lama itu saya dapat itu. Ya, ada satu chatan Pak Arif bahwa Pak Arif tidak membawa mobil itu ke Curuluk gitu. Nah, sedangkan di pihak dari Yoris dan Yanti mengatakan bahwa itu dibawa ke Curuluk. Mana yang benar ini? Dibawa kemana mobil itu? Dan apa hubungannya kalau misalkan ini dibawa dan tidak dibawa? Permasalahannya adalah apakah di dalam mobil tersebut satu ada sesuatu hal yang memang penting dan berusaha untuk disembunyikan. Kedua, bukan masalah itu, adalah masalah kan, kalau kita gini, sekarang gini, kalau misalkan masalahnya adalah kalau misalkan itu dibawa ke Curuluk oleh Arif, maka itu jadi pertanyaan. Karena ini barang adalah barang barang yang ada di dalam lingkungan TKP yang memang harusnya itu barang itu hanya bisa dibawa ke Polsek atau ke Polres, ya, tidak boleh dibawa kemana-mana. Nah, itu kalau misalkan benar apa yang dikatakan oleh Yoris dan Yanti, harusnya dia nggak boleh dibawa keluar. Berarti ada apa dengan Pak Arif kalau misalkan begitu ya? Mohon maaf. Ya, kalau memang gitu. Kedua, kalau misalkan Arif yang membawa, tapi kalau Arif tidak membawa Yaris tersebut ke Curuluk, terus apa maksud tujuan Yaris dan Yanti mengatakan demikian? Ini jadi pertanyaan. Apa pertanyaannya masalahnya? Berarti Yoris dan Yanti berusaha untuk framing seseorang kalau gitu, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Satu lagi kembali lagi bahwa kalau kemungkinan itu terjadi kepada Arif, maka Arif kenapa dibawa ke Curuluk? Kalau misalkan Yoris yang memang membawanya, kenapa Yoris mengatakan demikian? Berarti Yoris berusaha memframing seperti itu, memframing seseorang. Nah, ini kaitannya apa? Nanti kita bisa nilai, penyidiklah yang bisa menilai ini semua. Ada apa di balik ini semua? Ya, tentu ini pasti ya saya yakin akan dipertanyakan. Saya yakin akan dipertanyakan ini suatu saat nanti di BAP selanjutnya nih. Dan memang sangat ini ya, apa namanya? Waktu kemarin juga masalah BAP, saya siang waktu masalah dengan Bapak Uliana, saya mengatakan bahwa apakah Bapak menanyakan masalah mobil Yaris, ternyata malah sorenya dipertanyakan juga oleh pihak penyidik. Nah, jadi dan ada keyakinan di mobil Yaris ini. Sekarang begini saja ya. Berapa ada saksi di sana di tanggal 19 sore. Di sana ada Mulyana, ada Pak Yosep, ada Ki Gede, ada Yoris. Sekarang tinggal saksi-saksi mereka saja yang suruh berkata. Dibawa kemana itu mobil Yaris? Termasuk ada polisi katanya di sana. Ya. Kan itu gampang sebenarnya, itu mereka ada di sana semua, ada saksi-saksi semua di sana. Dibawa kemana itu mobil Yaris itu tersebut? Nah, itu kan bisa ditelusuri sebenarnya gampang. Nah, itu seperti itu. Nah, cuma begini, Rosa. Mobil Yaris katakanlah dibawa keluar, ya memang ini harusnya seidealnya adalah yang membawa pihak kepolisian. Seidealnya ya. Ini kan termasuk barang-barang bukti ya, Alphard, Yaris, termasuk BMW yang ada di sana. Barang-barang yang ada di TKP lah. Harusnya kan ini yang membawanya pihak penyidik harusnya gitu loh. Pihak penyidik dibawa. Ya kan kalau mobil Yaris beda dengan Alphard kali ya. Oke lah Alphard yang mengendarainya Cimeng, waktu itu di Cimeng yang bawa ke sana. Ya sebaiknya ini seidealnya adalah yang membawa itulah pihak penyidik seperti itu. Seidealnya kan. Nah ini ya oke lah itu berarti kita serahkan aja lah kepada pihak penyidik ya. Seperti itu. Nah oke kita dengarkan cuplikan dari Pak Ahmad Taufan Sudirjo yang melansir bahwa itu dikatakan menurut Pak Mulyana katanya. Saat itu Pak Mul yang suruh mobil itu
Saya ulangi. Saat itu Pak Mul yang suruh mobil itu ke Curulukin, Pak Mul yang nyuruh. ke daerah rumah Pak Arif, keponakan Pak Yosep, untuk diamanin. Muncul kecurigaan dari Yoris dan keluarga. Menurut keterangan Teh Yanti, istri Yoris, dia pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke daerah Curulukin kepada penyidik Pak Husen waktu itu, tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Menurut keterangannya, hal tersebut untuk kunci jika Pak Mul mengelak hal tersebut. Yoris pun pernah menceritakan terkait Pak Kanit Taryono menyuruh mengambil dan membawa mobil Yaris kepada Kapolres Subang, dan Kapolres Subang pun kaget, shock mendengarnya. Jadi teman-teman, ini merupakan kejadian yang dialami oleh klien kita, Pak Yoris, dan kejanggalan kami kenapa mobil atau barang-barang tersebut yang diambil dari TKP itu diperintahkan dibawa dulu oleh Yoris, sedangkan seperti Alphard itu langsung dikembalikan ke Polsek Jalan Cagak. Sehingga ini semua yang menurut kami merupakan kejanggalan, dan kami berharap penyidik benar-benar profesional dan memeriksa Ya itu ya, informasi dari Pak Ahmad Topan Sudirjo mengenai itu, dari Yoris dan Yanti ya. Nah tentunya juga nanti kita juga akan dengar juga yang lebih spesifik, dan tadi malam saya sudah sampai ditanyakan bahwa sudah ditanyakan masalah Yaris tersebut kepada Pak Mulyana oleh pihak penyidik. Nah, tentu sesuai yang apa yang disampaikan di media kemarin, bahwa betul Pak Mulyana mengatakan bahwa bahwa mobil Yaris itu tidak dibawa oleh Arif ke Curuluk, tapi dibawa oleh Yoris, yang membawa malah Yoris. Dan malah ada tantangan dari Pak Mulyana untuk dipertemukan dengan orang tersebut, yaitu ya Yoris tentunya, untuk dipertemukan. Nah, tinggal ditunggu saja apakah Yoris berani untuk berhadapan dengan Pak Mulyana untuk mengklarifikasi ini semua. Mana yang benar? Apakah Yoris membawa mobil atau Arif yang membawa mobil Yaris itu? Apakah dibawa ke Curuluk apa tidak? Nah, tinggal konfrontasi saja nih antara Yoris dan Pak Mulyana. Ya, ini akan lebih baik Maka kalau begitu nanti akan kita lihat siapa yang berbohong. Ya, karena kan ini kan kebohongan kalau misalkan ini sampai mana ada satu hal yang benar dan ini satu yang berbohong. Satu yang benar, satu yang berbohong. Tujuannya apa dia berbohong? Mereka berbohong ya. Dan akan terlihat berarti ini ada indikasi kalau begitu. Secara tidak langsung kita bisa mengawang-awang pikiran kita, apakah ini terindikasi hal-hal yang berkaitan dengan kasus Subang, ya, seperti itu. Apakah ada terindikasi? Ya tentunya hanya pihak kepolisian yang hanya bisa menentukan ini semua. Kita hanya bisa mereka-reka saja. Jadi sekali lagi, marilah kita terus support kasus Subang ini, ya, karena kalau kita lihat mata rantai sudah mulai melemah, mata rantai sudah mulai bengkok. Dan satu-satu akan menjadi bengkok, lama-lama akan putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.